Buat anak-anak orang kaya yang pergi tes-tes kejujuran di NTT, saya mau bilang kamu anjing tapi saya tidak enak jadi. Karena saya ini orangnya sopan, jadi tidak usah sudah. Kamu ada hak apa untuk tes-tes orang punya kejujuran di sana? Dan kamu ada hak apa untuk bilang seorang bapak di NTT itu orang yang tidak jujur? Dia kasih kembali kau punya barang kok. Cuma kau saja yang tidak tahu bilang terima kasih. Daripada kau jauh-jauh bawa kau punya uang di sana mau bakti sosial tapi kau injak-injak harga diri, mending kau pakai kau punya anggaran itu untuk tes kejujuran kau punya bapak sendiri. Kau tes kejujuran kau punya bapak dulu. Siapa tahu uang banyak yang dikasih ke kau itu belum tentu juga datang dari tempat yang jujur. Betul. Tes kau bapak saja dulu. Tidak usah jauh-jauh tes orang NTT sana. Datang di orang punya tanah itu hormati. Kalau memang bantu dengan yang tulus. Bukan untuk kau punya konten terus. Kau stop sudah. Hormati orang. Oke, kita tes kejujuran. Kalau dia nggak jujur kita gebukin. Ini beneran ya? Yang tinggalin HP siapa, yang mau gebukin siapa? Manusia tidak tahu terima kasih, manusia tidak attitude. Mungkin kalian itu datang ke sini NTT mungkin kayak bantu-bantu begitu kan? Tapi kenapa kau punya cara ini sangat memalukan sekali? Kenapa? Kau punya maksud apa bawa orang timur begitu kah? Yang kasih tinggal HP siapa? Kecuali bapak tua itu ada nyolong HP kamu. Itu mungkin wajar lah kami terima ya kan. Tapi ini bapak kamu yang ninggalin HP di sini, ninggalin ya. Terus kamu malah marah sama bapak tuanya. Harusnya kau bersyukur. Bapak tua tuh semua kembalikan kau punya HP. Kasih ke kau punya HP. Harusnya kau keluarkan speak bilang tes kejujuran orang NTT. Kau pikir konten seperti itu bagus kah? Keren kah? Kenapa bapak tidak panggil? Kata-kata ini selesainya tuh kenapa bapak tidak panggil? Kau pikir orang jualan itu selalu fokus sama kau punya HP kah? Tidak. Mungkin di saat kau punya HP tersimpan di situ, baru bapaknya atau bapaknya tidak lihat sama sekali kau punya HP. Kau jangan terlalu kayak memojokkan. Baru sudah itu, kau ambil HP dan tanpa kau bilang terima kasih. Kalian kasih uang lah, kalian pakai video segala. Bagus begitu kah? Biar orang puji kamu sekali, bukan puji itu namanya. Tapi keterlaluan, memalukan. Kamu dengan senangnya, kamu buat konten begitu, kamu tanpa tutupi dong punya muka kah? Surat izinnya kah? Kamu sudah minta izin kah untuk posting dia punya muka di sosial media? Tidakkah kamu tutup stiker atau apakah buat orang punya muka, orang malu-malu saja? Kasihan orang tua lo itu. Senangnya buat kontennya. Karena bisa naik begitu, akun bisa tinggi atau segala macam. Berfaedah sekali. Orang ada puji kamu jadi kamu buat kayak begitu. Kasih tinggal HP Elliot. Terima kasih dan orang sulit sekali. Bisa dibilang manusia tidak terima kasih. Pulang kampung sana jatuh ke NTT. Seorang Richard Theodore sampai unrespect ke orang yang lebih tua hanya karena perkara HP. Bro, come on. Lu pun doi memang banyak. Jangan karena lu pun doi banyak, lu mulai seenak hati omong orang Subai itu bapak datang simpan lu HP. Karena bapak tua tahu pasti lu akan datang cari lah. Terus lu bilang bapak tua pun son jujur di mana? Parah le lu. Lu kira kau tong NTT ini ada bakat-bakat pencuri? Sonde ada. Baru lu tanpa bilang terima kasih, lu langsung bangun jalan. Ingat ya bro, 3 kata kunci yang bikin ketong tuh jadi orang yang lebih baik adalah tolong, maaf, dan terima kasih. Dan lu son ngomong itu, lu sama ada orang yang son sekolah. Salam dari NTT, Bro Richard 3 kata kunci yang bikin ketong itu jadi pribadi yang lebih baik adalah tolong, maaf, dan terima kasih. Dan lu Bro Richard, lu sangat gagal karena lu son ada ini 3 hal untuk itu orang tua. Malah lu tuduh dia son de jujur le. Hei, aduh, beta kepingin ramas lu, beta kepingin ajak lu duel, beta kepingin duduk dan beromong dengan lu. Semoga lu bisa lihat ini video ya bro So ada guna lu pilih lembata sana dan bikin aksi kemanusiaan kalau lu pribadi saja masih seperti itu Orang so simpan lu HP bukan terima kasih. Bilang orang so jujur, tes kejujuran. Lu kira lu HP itu sama dengan orang harga diri kok. Son sama. Beta yang jadi tuap tua po anak. Ini hari beta cari keliling lu. Bekes kembali lu pun doi. Dan beta omong kembali. Yang lu bikin tadi tuh. Dan siapa suruh harus pakai video. Binongko bikin emosi. Oh untuk 02 nih.
Bosan bikin malu itu orang tua atau bapak dari NTT hanya karena bosan mau bikin konten. Baru bosan bilang mau gebukin. Kata mbak tunggu saya, jangan bakal tunggu saya bapak. Bosan bisa ancam orang tua yang bosan bikin untuk jadikan dia sebagai bosan pun media konten untuk bosan pun popularitas. Weh, aneh betul bosan dua. Bukannya terima kasih dan itu bapak yang sudah simpan bosan pun HP kok simpan kok mungkin bapak tujuh tahu itu barang ada di tertinggal di dia warung situ. Bosan dua yang bikin konten habis. Bosan dua pi bapak tuh HP masih ada. Bukannya bosan terima kasih bapak karena barangnya kami punya HP kok bosan pun barang deo apa kok uti patah apa kok masih ada di sini. Tunjuk dia bosan dua pemuka le. Bosan dua pemuka soalnya rasa bersalah rasa terima kasih soalnya ada baru bawa nama ke tempat NTT le. So begitu le bosan pun kata katong gebuk nanti. Nah, kita gebukin dia. Wih gebuk bapak. Kita gebuk bapak ya. Gabuk bapak. Bosan pikir katong sini semua bisa dibeli dengan uang begitu. Terima kasih selalu bisa ucapkan. Lu pisodor doi le. Lihat sebab itu langsung terima bosan pun doi itu. Memang tikus kelapa lah bosan dua nih. Minta maaf sudah kakak berdua beta orang NTT juga itu beta bapak juga bapak ketempung dari NTT beta minta maaf di itu bapak tua dan minta maaf di ketong orang NTT. Semoga bosong bisa dengar apa yang beta omong. Makasih banyak. Masih aneh dong. Jadi Bang Riz, HP-nya ketinggalan. Di mana Bang? Di warung. Oke, kita jujur. Lu terlalu sangat lucu. Mungkin lu laki-laki paling jujur di muka bumi sejagat raya sampai Mars Pluto tuh lu paling jujur di muka bumi nih. Kenapa lucu? Karena di sini yang borok tuh lu. Lu pembarang, lu yang lupa tapi lu kesal orang lain. Baru lu pakai acara bilang mau tes kejujuran orang NTT. Hei biji saboak, lu kira orang NTT ini soal tahu jujur kah? Kalau mau itu bab son jujur, mungkin dia setuju lu pembarang, lu HP jelek tuh. Baru yang lucu, lu bilang, bapak kenapa son panggil ketong? Hei, lu pembarang jadi, kenapa lu kesal orang lain? Weh Bang Richard, lu nih konten kreator, lu pun followers 7,8 M. Lu pun konten dong tes tentang kejujuran. Beke saran daripada lu buat konten tentang tes kejujuran, mending lu buat konten tentang berpikir positif terhadap orang lain. Daripada lu suzon. Lu jangan tes kami orang NTT pun kejujuran Kami orang NTT nih kalau lu son korek kami diam. Tapi kalau lu korek lu habis Bekas tau lu orang NTT kalau soal kejujuran, toleransi itu kok tuh nomor 1. Jadi lu jangan ragu. Kalau karena orang jahat mungkin lu papi itu sudah dapat tukar tambah sayang Baru lu style mau gebuk itu bab tua. Coba lu gebuk kalau berani. Konten elit, terima kasih sulit. Kalau lu orangnya ada attitude, seharusnya lu tahu terima kasih. Karena itu bapak sangat berbaik hati masih mau kasih kembali lu pun HP. Ini lu langsung jalan dan lu menyalahkan itu bab tua karena son panggil lu. Itu lu sangat lucu. Buat bab tua semoga sehat-sehat terus dan dijauhkan dari orang seperti dia. Lain kali kalau buat video tuh tolong kasih blur. Kasihan itu bab tua son tak apa-apa baru dek muka viral di mana-mana. Itu tuh orang tua, dia lebih tua lu, harusnya lu tahu hargai dia. Tolong untuk lu Abang Richard laki-laki yang paling jujur di muka bumi, yang followers 7,8 M. Lain kali buat video tuh lebih bijak jangan bawa-bawa suku, budaya, ras atau apapun karena itu tuh sangat menyinggung. Ketong orang NTT ini cinta damai. Tapi kalau lu berani sonto, lu kacau adek. Bini sangat gigi asam ding lu. Semoga lu paham dan mengerti apa yang beta omong. Semoga lebih bijak. Sekian dari beta, terima kasih. Bye. Oh, lu bilang mau tes kejujuran orang NTT. Kalau nggak jujur mau digebukin. Woi bang, Pukameo itu bukan tes kejujuran, tapi itu keteledoran Anda sendiri bisa lupa HP di situ. Terus lu bilang, kenapa bapak tidak panggil kami? Lah bang, saya tanya balik, kenapa Anda sendiri bisa teledor kasih tinggal HP di situ? Anda yang ketinggalan HP, tapi suruh orang lain yang kejar. Woi, orang di situ cari doi, bajual, bukan mau urus lupa HP yang ketinggalan di situ. Jelas-jelas itu bapak bilang, jalan pakai motor toh, jadi saya kemas, yang artinya barangnya disimpan, HP-nya disimpan. Bisa-bisanya lu bilang dia tunggu kita nyebrang pulau baru dia jual. Woi bang, kalau misalnya itu bapak niat jahat dan tidak jujur, pasti lu kembali itu HP tidak akan ada rapi-rapi di atas toples itu. Pasti dia simpan di tempat lain sana. Minimal bilang terima kasih lah bang. Kasihan itu orang tua cari uang di situ. Bagaimana kalau itu lu bapak dan orang lain yang perlakukan lu bapak seperti itu? Mana etika dan sopan santunnya Anda bang? Bukan suruh lu teman kasih doi kalau lu jalan baru astaga naga. Satu kata buat lu bang, Pukameo, bertobatlah. Jadi Bang Riz, HP-nya ketinggalan. Di mana Bang? Di warung. Oke, kita jujur. Oke, izin stage konten
Bukan marah-marah ya, lebih kepada apa ya? Penyampaian unek-unek. Aduh, tolong, lu mau mencoba tes kejujuran di orang NTT, lu siapa? Lu siapa, Bang? Bang siapa? Lu beta justru karena lu, mungkin juga banyak orang yang son tau lu siapa sih? Lu son penting, lu datang di NTT pun juga son akan merugikan ketong orang NTT. Astaga, dengan lu pencara, malah lu datang ambil lu HP kembali saja lu model begitu tuh. Menunjukkan bahwa lu tuh memang orang apa ya, son tau diri. Lu sana menghargai orang yang lebih tua. Bapak itu dia masih baik kok, dia jaga lu HP di situ. Terus lu ambil habis baru lu balik belakang. Kenapa son dipanggil? Hei, hello, lu siapa? Lu ya lupa lu HP di situ baru lu bilang mau tes kejujuran, ding. Terus apa lu mau gebukin? Jangan sampai lu yang mati, lu son pulang kembali lu ke daerah, sayang. Aduh, orang Kupang dong lebih parah dari itu. Lu menguji orang NTT nih. Orang NTT itu baik-baik sekali. Tapi kalau sekalinya lu bikin dia kecewa, lu bikin dia marah, jangan sampai lu son pulang, ayang. Nama sa. Jadi Bang Riz, HP-nya ketinggalan. Di mana Bang? Di warung. Oke, kita tes kejujuran. Lucu kamu ya anak muda. Kamu yang handphonenya ketinggalan tapi kamu minta orang manggil-manggil kamu. Siapa kamu? Ini Mak Gabe bicara dari sudut pandang orang yang udah sering banget handphonenya ketinggalan berkali-kali ya sayang ya. Namanya handphone kita ketinggalan itu akibat keteledoran pribadi. Kalaupun ya itu bapak-bapak ngejual handphone lu atau enggak ngecemplungin handphone lu di pantai mana gitu ya, itu bukan tanggung jawab dia, karena yang teledor itu lu ya. Jangan karena keteledoran pribadi sok-sok bikin-bikin tes-tes kejujuran. Kagak, lu yang mesti dites kecerdasannya. Kok bisa naruh handphone ketinggalan kalau emang itu handphone penting buat lu? Nih gue emak-emak udah sering ketinggalan handphone. Gue kalau udah handphone gue ketinggalan di otak gue tuh gue udah sadar dengan resikonya. Resiko hilang, resiko diambil orang, resiko itu handphone udah kemana tahu. Jadi bukan orang lain yang bertanggung jawab atas teledornya saya. Ya kalau mama sih menyayangkan ya kamu blunder dalam hal ini ya. Apalagi pakai adegan ngasih imbalan buat bapaknya terus abis itu bilang bapaknya gak jujur. Ngelawak lu. Nih, beta nih sebenarnya paling pamalas bahas tips orang bervideo apalagi komen. Tapi kalau sudah menyangkut NTT, sonde bisa dibiarkan. Beta catat semua lupa kalimat-kalimat yang sangat bikin beta pemulu bagatal untuk stitch dan komen lupa video supaya lu tahu. Oke, yang pertama, HP tak tinggal, omong kosong. Beta tahu lu sengaja kasih tinggal lupa HP supaya akan ada muncul konten baru, yaitu tentang kejujuran orang NTT. Tahu? Oke, kalimat pertama, gebukin bab tua kalau sonde jujur. Coba, lu berani pukul bab tua aja. Coba kalau lu berani ya. Lu salah, lu datang di NTT. Lu kasih tinggal lu pembarang dan lu mau pukul orang NTT, lu lucu. Lu tahu sangat lucu. Lu kalau berani lu pukul. Coba. Yang berikut, orang NTT jujur apa enggak? Lu siapa? Lu Tuhan Allah. Kok? Berani-beraninya bikin konten untuk tes kejujuran orang. Berikutlah, bisa-bisanya lu video gue panik. Ini pick me boy. Pick me Bukannya lu memanfaatkan, bukannya lu sengaja untuk bikin video, bikin konten. Ini nih. Ini yang berikut nih. Kenapa tidak panggil kami? Buta huruf. Lu yang teledor, lu yang kasih lu pembarang. Kenapa tidak panggil kami? Basong begitu banyak anggota di situ tuh. Masa son ada play lupa HP tak tinggal. Terus terakhir seorang uang. Kita ada rezeki nih bapak. Minimal bilang makasih karena lu pembarang bab tuasan dijual. Lu ketemu dengan orang baik, beta kasih tau lu. Semakin menguras emosi. Yang berikut lah. Jujurnya nggak 100%. Kalau benar-benar baik dan tulus hatinya, harusnya panggil. Aduna. Kasihan nih. Untung baik itu bab tuh simpan lupa HP, tunggu lu datang ambil kembali.
Masa bab tuh harus lari kejar-kejar lu? Mas, HP-nya mas. Ini usaha apa? Dan yang paling terakhir, ini nih yang beta sangat-sangat. Kalau jadi bab tuh apa anak lu bikin jadi konten, beta cari lu. Dia tunggu katang menyeberang, baru nanti dia jual beta HP. Itu dia taruh dia ngomong begitu, kasihan deh lu. Aduh, sangat-sangat pungson dia tahu terima kasih tuh lu pembarang masih kembali tuh terima kasih dikit lu datang di NTT baru 1 kali, betul kesal lu. Dah. Kita lihat orang NTT jujur apa enggak. Oke, kita tes. Ini beneran nih, tes kejujuran nih. Teruntuk Kakak Nyong yang paling jujur sejagat raya, beta sebagai orang TTP, beta kecewa dengan lu punya video yang lagi viral. Yang beta mau pertanyakan di sini, apakah itu video yang viral itu memang lu berniat mau buat konten sehingga lu sengaja ketinggalan HP di itu kios, atau memang lu benar-benar ketinggalan HP? Yang pertama, kalau memang lu mau buat konten, kalau lu HP memang masih ada di situ, lu mau tes orang NTT pengkejujuran, dan ternyata setelah lu kembali, lu HP masih ada di situ, lu tidak berhak menjudge atau bilang itu Bob Tua tidak jujur. Hanya karena Bob Tua tidak panggil lu. Lu tahu mungkin Bob Tua itu sudah tua toh, jadi di saat lu pergi, mungkin dia masih simpan dia punya uang kah? Terus dia tidak sempat lihat lu HP. Begitu dia lihat lu HP, lu sejauh. Ju, lu mau berharap dia kejar lu? Terus apa yang mau jaga di kios? Di saat lu kembali, lu HP masih ada tuh tuan. Ju, karena lu bisa bilang Bob Tua itu tidak jujur. Dari segi mana lu bilang dia itu tidak jujur? Kalau dia tidak jujur, berarti lu punya HP. Saat lu kembali, dia sembunyi. Lu kembali, dia bilang lu HP masih ada di situ toh. Ju, kenapa lu bilang dia jujur? Terus yang kedua Kakak Nyong kalau memang lu tidak niat buat konten, lu pun HP memang benar-benar ketinggalan di situ, lu sebagai content creator itu setidaknya tahu diri. Lu tahu diri sonde. Lu namanya video orang punya muka di situ itu Bob tuh punya muka tuh viral di mana-mana. Dia sonto apa-apa terus kaget-kaget tip muka viral gara-gara lu bilang dia tidak jujur. Lu tahu sopan santun sonde. Lu minta izin yang punya muka kok belum? Beta kalau dia punya anak, beta tuntut lu atas pencemaran nama baik. Beta punya bapak punya muka ada di situ, terus lu bilang bapak tuh tidak jujur karena tidak panggil lu. Padahal lu papi masih ada toh. Jadi tolong Kakak Nyong tolong tahu minta maaf, tolong buat video klarifikasi dan setidaknya tahu rasa terima kasih sedikit dengan orang. Setidaknya lu papi masih ada. Jadi jangan sekali-kali lu bilang orang itu jujur. Tolong ingat itu. Dalam video tersebut mengingatkan saya sebuah momen keteledoran atau kesalahan yang saya buat sendiri. Ini kejadiannya ketika gue udah ada di bandara. Ini pesawat 10 menit lagi mau boarding, tapi gue sempetin mau ke toilet dulu. Nih gue pipis nih kan di kloset berdiri. Di kloset berdiri ini tuh kan ada tembok buat naruh barang. Gue contohin nih kayak gini. Ceritanya nih gue udah menghadap kloset berdiri, terus gue taruh HP gue, lalu gue pipis. Setelah keluar dari toilet, gue balik lagi ke ruang tunggu gue itu ya kan. Dan setelah duduk itu gue baru ngeh, kok kayak ada yang kurang ya. Dan gue baru inget ternyata HP gue nggak ada. Di situ gue mencoba untuk tidak panik, lalu gue pinjam HP temen gue untuk menelpon ke nomor gue. Dan ternyata handphone gue nggak aktif. Dari situ gue lari-larian lagi balik ke toilet. Dengan muka panik gue, dengan lucunya gue teriak, ada yang lihat HP saya nggak warna putih di atas kloset berdiri ini? Para pengunjung kaget dong. Dan mereka bilang nggak ada yang lihat kak. Nah di situ ya udahlah ikhlasin aja. Tapi setelah saya keluar dan saya ketemu dengan petugas kebersihannya, saya langsung tanya dengan si petugas seperti ini, Pak, lihat HP saya nggak? Ciri-cirinya warna putih. Saya taruh di atas itu, tadi saya kelupaan. Setelah pipis saya langsung jalan aja, saya pergi ke ruang tunggu. Dan saya tinggalin HP saya di situ. Si petugas kebersihannya pun langsung bilang, oh ini HP kakaknya ya? Oh iya tadi ketinggalan di atas itu. Setelah HP-nya dikasih ke gue ceklah HP gue. Ternyata HP gue udah dibikin dalam mode penerbangan. Pantesan kan gue telepon gak aktif. Tapi di situ gue gak marah sama si petugas kebersihan itu. Gue malah mengucapkan kepada dia begini, makasih ya pak sudah kembalikan HP saya.
Jadi di sini gue cuma mau bilang, kalau lo yang teledor, kalau lo yang membuat kesalahan, ya udah jangan salahin orang lain, karena itu 100% lo yang buat kesalahan itu sendiri. Jelas-jelas pribadi lo yang salah, ya kenapa lo harus menyalahkan orang lain gitu loh. Jadi kamu harus ingat, maaf, tolong, terima kasih, dan jangan lupa introspeksi diri. Kalian Kita Kalau- lihat orang NTT jujur apa enggak. oke, kita tes. Ini beneran nih tes. Kalaupun seandainya bapaknya nggak jujur, bukan berarti semua orang NTT nggak jujur dong. Emang ada kota di Indonesia bagian mana yang isinya orang jujur semua di situ? Nggak ada. Lagi pula posisinya kalian datang itu HP diletakin di situ dan segera diserahkan kalian. Bukan ada di lemari atau di dalam tas bapaknya. Atau dia basa-basi bilang, saya nggak lihat atau apa. Kan nggak. Juga kita nggak bisa berharap sama orang untuk bertanggung jawab atas keteledoran kita kan. In case barangnya hilang, terus kita curiga dan yakin orang itu yang ngambil. Ya tetap salahnya kita, karena kita yang teledor. Apalagi kita nggak punya bukti. Karena seandainya itu barang punya gua, saat gua balik barangnya masih ada. Alih-alih gua berpikir dia jujur atau enggak, ketika barang udah di tangan gua, ya gua bakal berterima kasih banyak sama dia. Kayak gimana bisa gue masih memikirkan seberapa jujur orang itu yang udah nemuin dan ngembaliin barang yang nggak sengaja gue tinggalin. Udah jelas hal itu terjadi karena kesalahan gue, keteledoran gue. Tapi semoga ini bisa jadi pelajaran buat kita semua ya. Woilah, tutup parfum bakarat condet. Kok ada orang bikin konten, dia yang panik. Ini pelajaran juga nih buat konten-konten kreator yang suka mengonteni sosial eksperimen. Jangan kayak dia. Aduh. Dia yang bikin konten, dia yang panik. Aduh. Ya minimal maksimal bilang terima kasih lah bos. Lu di konten-konten di TikTok lu gue lihat tentang sosial eksperimen kemanusiaan. Tapi lu sendiri gak kayak manusia. Aduh. Dan di video ini juga si konten kreator ini tuh pukul rata gitu. Dia bilang, ada kalimatnya bilang, semua orang NTT berarti nggak jujur. Hei, jaga alat spong Anda tuh dijaga. Dan kalau gue lihat-lihat, gue benci banget sama pikiran gue lihat-lihat nih mukanya, nih mirip kartun Jimmy Neutron. Ya udah gitu aja lah. Yang penting jadikan pelajaran aja lah sisi positifnya. Kalau bikin konten sosial eksperimen gak usah yang kayak gitulah. Kasihan kan bapaknya orang tua. Jadi kayak pas yang kamera ini nih ngasih duit nggak diterima kan sama bapaknya berarti berjiwa besar. Hey, dia tahu Anda menjadikan dia sebagai konten Anda, iya kan? Dasar. Di Bang Riz, HP-nya ketinggalan. Di mana Bang? Di warung. Oke, kita tes jujur. Kalau saja itu bapak tua sapi ambil garam berkat di dapur baru lempar di dek muka. Memang suami-suami seperti ini perlu ditertibkan. Dia sendiri yang cari hal baru, kasih salah orang, tidak kejar dia atau apa. Kau siapa? Suang gini. Gue bakal open donasi nanti jam. Minimal tahu cara berterima kasih dengan orang. Sumpah saya kayak geram sama kau loh bang. Bukan masalah apa, kayak ikut sakit hati loh. Maksudnya lihat seorang bapak-bapak yang kau buat begitu tuh. Inamio. Maksudnya kau punya ekspresi yang pas kau terima HP itu ke abang, terus kau keluar dengan tanpa terima kasih tuh bener-bener kayak kita anggap kau kayak manusia tidak punya attitude itu attitude. Terus tiba-tiba kau punya teman datang kasih uang lagi, kau pikir dengan kau punya uang 50.000 itu bisa membalas arti terima kasih. Kami tidak butuh uangnya. Kau lihat bapak tua tuh setelah mentah-mentah tuh, karena dia tidak butuh uang, dia cuma butuh terima kasih. Bapaknya nggak jujur pakai hati guys. Kalau orang jujur pakai hati tuh dipanggil. Kau siapa? Kalau saya di posisi bapaknya juga saya tidak mau panggil kau. Kau sendiri ambil tuh, kau yang lupa. Kau buat begitu supaya orang puji kau sekali di sini. Orang bangga dengan kalian yang datang ke sini, yang kasih buat apa sih kegiatan-kegiatan begitu tuh. Memang kami berterima kasih sekali kalian sudah datang ke sini buat kegiatan kayak apa solidaritas apa itu. Tapi dengan konten yang begini tuh bikin naik darah saja. Maksudnya tuh tidak usah juga dengan cara bawa provinsi juga. Apalagi kurang rekam bapak tua itu pemuka kasihan. Bapak tua punya muka dengan sudah tua dengan polosnya lagi, dia simpan kau punya HP di sini baru dia tunggu kau datang. Sampai kau punya HP itu sampai kau pegang di kau punya tangan sendiri. Kurang baik apa itu bro? Mungkin kami memang miskin hati tapi bukan miskin adab. Dan kami begini-begini kami tahu caranya berterima kasih dengan orang. Bukan dengan kau punya uang yang kos 50.000 itu.
Justru saya pas lihat kau punya muka yang kau terima HP itu ke abang. Terus kayak kau jalan sama pegri bagi saya itu ke abang. Itu kok kesasa kau bilang, kok laki-laki nih dia muka dia sifat asli ternyata kelihatan Oh ternyata begini dia aslinya. Berarti yang video-video yang motivasi atau segala macam bagi-bagi tuh itu hanya gimmick. Hehehe. Sudahlah. Yang penting kedepannya lebih baik lagi bang ya, semangat terus buat kontennya. Untuk semoga kedepannya jadi pribadi yang lebih baik lagi. Kita juga sama-sama belajar. Aduh. Dan belajar dapat terima kasih sama manusia. Guys, gue bakal open donasi nanti. Jujur ya, gue sebagai sesama orang timur gue gak suka denger kata-kata lo itu. Lo bilang kalau HP lo gak balik lo akan gebukin bapak itu. Oh, jagoan lo. Punya power. Punya followers banyak. Lo kira bakalan banyak orang yang ngedukung lo. Gak usah star syndrome. Lo ngetes kejujuran dengan bawa-bawa ras. Stop deh dengan open donasi omong kosong lo itu. Pencitraan aja lo. Lo yang teledor, lo yang kelupaan barang lo sendiri, dan lo jadikan itu sebagai konten. Hah? Dan lo bilang bapak itu jujurnya gak tulus. Dih, badut lo. Gak usah ngerasa paling famous seantero Indonesia. Gue bakal open donasi nanti jam. Gini ya bang, 1, itu keteledoran abang. 2, abang kayaknya perlu belajar untuk cara berterima kasih deh. Yang ketiga, ayolah berpikir positif dulu, gak usah apa-apa langsung menambah bawa ras lagi. Yang keempat, abang perlu belajar menjadi penjaga warung. Karena apa? Ya itu yang tepat dilakukan oleh penjaga warung ketika menemukan barang konsumen yang ketinggalan, karena kemungkinan akan balik lagi dan sebagainya. Disimpan. Itu syukur ada HP-nya. Bayangin kalau setelah abang pergi bersama rombongan ada orang lain yang datang masuk tanpa sepengetahuan si bapak penjaga warung, mengambil itu HP di atas toples atau di mana etalase, HP-nya hilang. Apa terus digebukin bapak itu karena ketidaktahuannya dan dicap gak jujur? Ampun, iya kamu berduit, iya ngerti. Udah lihat kontennya? Lihat kolom komentarnya enggak? Kok bisa ya open donasi, konten-konten yang sangat bermanfaat ya, sesuatu yang sangat terpuji, tapi dalam kolom komentarnya hujatan. Oh, kenapa? Saya sebenarnya nggak tahu itu selebgram atau tiktoker dari mana, karena lewat di FYP saya setelah di stitch sama si Koko yang ganteng itu. Karena gini guys, ya seseorang meskipun udah ganteng, cantik, berpendidikan tinggi, berilmu pun ya, kalau tidak beradab, kurang sopan santunnya, itu juga nggak menyenangkan. Paham? Saya bilang pendidikan tinggi itu yang terpenting. Jadi Bang Riz, HP-nya ketinggalan. Di mana Bang? Di warung. Oke, kita tes jujur. Padahal kan udah dikemas tuh HP-nya, disimpan baik-baik. Terus pas mau dikasih duit imbalan, bapaknya nolak. Janganlah. Dia ikhlas tuh ngebantuin. Tapi katanya nggak lulus tes kejujuran. Katanya bohong bapaknya. Gimana ini? Malah kalau dibilang beneran tulus harusnya dipanggil. Padahal HP dia sendiri yang ketinggalan. Tapi orang lain yang repot. Ini namanya apa? Suzon. Udah fitnah ini hitungannya. Parahnya lagi mau digebukin tuh bapak-bapak sama nih orang. Hebat. High value man. Mase, rungokno ya. Jadi anak muda harus memiliki adab ya. Akhlak yang baik, harus memiliki attitude gitu loh. Kamu yang ketinggalan handphone. Nah, pas kamu tahu handphone kamu ketinggalan, kamu bikin video, dijadikan ajang konten kejujuran, tes kejujuran. Gila, astagfirullahaladzim. Terus yang kalian tes kejujuran itu bapak-bapak. Dia gak kemana-mana setelah lihat ada handphone ketinggalan, dikemas dengan baik. Pas kamu pergi ambil, kata-kata sopan santunnya tuh gak ada. Terima kasih aja gak ada. Terus temannya mengucapin terima kasih dengan memberikan uang. Bukan dengan cara itu anak muda. Tanya baik-baik, kayak gini. Pak mohon maaf saya ketinggalan handphone. Apa bapak lihat handphone saya? Itu lebih enak loh. Kenapa harus suujon sama orang? Kenapa harus suruh bapak itu yang ribet banget harus kejar lu ngasihin handphone? Kan kamu yang ketinggalan. Malah bilang bapaknya nggak lulus tes kejujuran.
Astagfirullahalazim. Kasian sama bapaknya. Mukanya udah kerekam di video dengan jelas. Dijadiin ajang tes kejujuran. Dibilang nggak jujur, nggak lulus. Mas, istighfar lo. Guys, saya sebenarnya dari tadi mereaksi sambil menahan emosi ya. Karena saya begitu geram sama orang ini ya, Ricard Theodore ini. Dan saya tidak mengenal dia ya. Saya baru tahu setelah ada kejadian viral seperti ini, dan ternyata dia ini salah satu kreator TikTok ya, dengan memiliki jumlah followers yang banyak, tapi saya tidak peduli untuk itu ya. Sekarang siapapun bisa menjadi public figure, yang penting dia pintar-pintar bermain media sosial ya. Jadi dia kurang begitu berpengaruh dan saya tidak mengenal dia ya. Dan saya merasa agak tersinggung sebagai orang NTT guys ya, karena dia bilang kita mau tes orang NTT itu jujur atau tidak ya. Sekarang logikanya begini, kalau misalnya itu Bapak, andai kata itu Bapak tidak jujur, menurut saya ini Bapak jujur ya. Seandainya ini Bapak tidak jujur, apakah kau mau menilai bahwa semua kami orang NTT ya itu tidak jujur hanya dari hasil tes satu orang saja ya? Kalau satu orang ini tidak jujur, apakah kamu mau menilai bahwa oh berarti jutaan orang NTT yang lain itu tidak jujur ya? Lalu kemudian ada bahasa gebukin, kami orang NTT sangat menghormati, menghargai orang tua ya. Saya sedih sekali, batin saya menangis melihat orang tua kami dari NTT diperlakukan seperti itu guys ya. Memang kurang ajar sekali kau ya. Kau bilang mau gebuk, aduh. Ini dia di mana nih ya? Kalau dia di Lembata, ini saya tanya kepada mama saya, orang-orang di Lembata, kok kenapa kalian diam saja ya? Kita ini orang NTT dibesarkan, dilahirkan, kita bertumbuh dengan adat istiadat. Kita punya harga diri, kita punya martabat ya. Kita jaga kehormatan kita. Kalau ada orang luar datang ke sana dan dia bikin kurang ajar, bikin kita kayak binatang seperti ini ya, kita perlu beri dia pelajaran ya. Kalau dia tidak minta maaf, usir dia dari Lembata sana ya. Sorry, saya nggak tahu dia apakah dia di Lembata atau di Adonaraka atau di mana, tolong informasi. Karena saya mendapatkan informasi kurang jelas ya. Kalau dia tidak minta maaf, usir dia dari NTT, selesai ya. Untung dia bukan di kampung halaman saya di Kabupaten Ngada di Bejawa ya. Kalau dia di Bejawa, makanya saya minta Pak Mama saya di Bejawa, saya punya saudara-saudari, abang-abang saya di Bejawa, tolong usir ini orang ya. Dia merendahkan nama baik kita sebagai orang NTT ya. Oke, mohon maaf teman-teman, saya di sini terlihat sangat emosi sekali karena saya kesal dan geram ya, karena dia sudah membawa-bawa nama NTT ya. Kita mau tes orang NTT itu jujur atau tidak, dan bagaimana perlakuan dia kepada Bapak ini. Saya sebagai orang NTT merasa tersinggung sekali ya. Oke, itu saja. Kita akan lihat perkembangan ini dan saya akan mencari tahu dan terus mereaksi.